Shalom GOC, apa kabar nih GOC Family? Gak kerasa kita udah berada di penghujung bulan Juni. Aku bersyukur dan excited banget karena hari ini masih bisa ibadah online. Kalau teman-teman gimana? Nah, sebelum ibadah ini dimulai, yuk sama-sama kita siapkan hati yang terbaik buat Tuhan. Aku percaya kuasa Tuhan mampu untuk melawat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Dan sebelum ibadah ini dimulai, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Hari ini kami bersyukur kalau kami masih punya kesempatan satu kali lagi untuk ibadah secara online. Kami mau bawa hati, kami mau bawa pikiran, dan kami mau bawa hidup kami. Tuhan, hari ini kami percaya kami akan menerima kekuatan, kesembuhan, mujizat, dan damai sejahtera dari Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Teman-teman yang siap untuk ibadah online, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Yosi, kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Yuk sama-sama kita katakan, berjamaah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita yang rapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita rapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu.
kasih Tuhan Yesus atas kebaikan. Bapa Tuhan tentunya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih atas pernyataan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah seperti itu Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan kami berdoa dari kami Tuhan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas Indonesia Tuhan. Indonesia sangat begitu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas negeri ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Kami mau usir Tuhan segala roh yang tidak berkenan atas Indonesia Tuhan. Roh-roh penyakit Tuhan. Roh-roh kemiskinan Tuhan. Roh-roh kejahatan Tuhan. Roh-roh kekerasan Tuhan. Roh-roh ketidaktaatan Tuhan. Kami mau katakan dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan Tuhan sangat mengasihi Indonesia Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi Indonesia Tuhan, kami juga mengasihi negeri ini Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami Tuhan. Tuhan berkati teman-teman kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap aktivitas kami Tuhan. Studi kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa Tuhan berhasil Tuhan. Tuhan yang sertai Tuhan setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami lakukan semuanya terpancar kasih-Mu Tuhan Yesus. Segala kurnia dan pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom JOC, gimana nih kabar kalian di rumah aja? Wah, udah lama banget ya kita semua nggak ketemu bareng. Terakhir kali kita ngadain ibadah bareng itu tanggal 15 Maret 2020. Itu artinya udah sekitar 15 minggu kita nggak ketemuan bareng nih. Wah, udah lama banget ya kita stay at home. Nah teman-teman, ngomongin soal stay at home, teman-teman tahu nggak sih? Kebanyakan anak-anak muda itu ngabisin waktunya waktu stay at home cuma buat malas-malasan doang. Misalnya, yang pertama ada yang main game selama seharian penuh, ada juga yang nonton drakor, drama lainnya, dan Netflix, series Netflix itu mereka sanggup habisin satu series sehari. Terus yang ketiga ini ada juga yang rebahan selama seharian penuh. Wah, itu kan nikmat tiada tara gitu. Nah, kalau mereka udah ngabisin ini ya, kalau mereka udah malas-malasan kayak gini nih, pasti mereka kalau udah disuruh mau ngapain aja, misalnya disuruh bantuin mamanya ini lah, papanya ini, orang tuanya ini, itu pasti rasanya malas banget. Padahal seharusnya di tengah-tengah pandemi kayak gini nih, apalagi kita nih, khususnya orang Kristen nih, kita mestinya nggak boleh kayak gitu. Kita harusnya tetap bisa melayani walaupun di tengah-tengah pandemi kayak gini. Kenapa sih kita harus melayani? Coba kita lihat ayatnya di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah teman-teman, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik itu ialah pelayanan kita. Kenapa pekerjaan baik itu dapat didefinisikan sebagai pelayanan kita? Karena pada dasarnya pekerjaan baik itu artinya bukan pekerjaan buruk, bukan pekerjaan yang sia-sia, tetapi pekerjaan yang berguna, pekerjaan yang membangun, dan pekerjaan yang mendatangkan segala sesuatu yang bersifat baik. Karena pelayanan itu baik, maka pelayanan itu dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang baik. Nah, Tuhan mau hidup kita bertujuan loh teman-teman. Tuhan gak mau hidup kita cuma buat malas-malasan doang. Apalagi di tengah-tengah pandemi kayak gini, kita bisa pakai hidup kita, waktu kita misalnya di rumah aja, bisa buat bantuin orang tua masak, bersihin rumah, bantuin mereka kerja dari rumah. Terus juga apalagi kan di tengah-tengah pandemi kayak gini ya, sangat dibutuhkan sosial media buat stay connect. Kita sebagai anak-anak muda nih yang istilahnya mudah untuk mengerti, untuk belajar tentang sosial media, harusnya kita bisa pakai momentum ini buat ngajarin orang tua kita buat pakai sosial media. Supaya apa? Supaya mereka bisa tetap stay connect sama orang-orang di luar sana. Nah, oleh karena itu Tuhan ciptain kita tuh ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan hal-hal baik dan supaya kita bisa membantu orang lain. Yuk kita lihat ayatnya di 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah teman-teman, pada dasarnya
kita semua sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, bukti terbesar dari berkat Tuhan yang boleh kita rasain sampai detik ini nih, itu adalah dengan Tuhan selamatin kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, kita diberkati oleh Tuhan supaya kita jadi berkat, dan kita diselamatkan untuk melayani. Jadi jelas dong, Tuhan mau supaya hidup kita bertujuan. Nah, yuk kita lihat lagi ayatnya yang tadi. Dia memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Nah, teman-teman, pelayanan itu anugerah Tuhan, bukan berdasarkan kekuatan gagah kita, bukan berdasarkan skill kita, bukan berdasarkan karena kita mampu, bukan berdasarkan karena emang kita ahli di bidangnya. Tapi itu semua karena Tuhan yang mampuin kita. Ada hal yang bikin kita nolak pelayanan. Cuma satu alasan, kebanyakan alasan, udah nggak lebih. Misalnya gini, gua nggak layak, gua nggak mampu, gua nggak sanggup, gua introvert, gua nggak jago ngomong di depan umum, gua nggak jago doa, gua nggak jago main musik, gua nggak jago ini, gua nggak jago itu, dan lain-lainnya. Padahal pelayanan bukan berdasarkan tadi yang gue sebutin, bukan berdasarkan kekuatan gagah kita, bukan berdasarkan skill kita, bukan berdasarkan kemampuan kita, tapi itu semua karena Tuhan emang dari awal udah tunjuk kita supaya kita bisa menjadi pelayannya Tuhan. Nah, kalau Tuhan udah pilih kita jadi pelayan Tuhan, maka Tuhan juga yang akan mampuin kita supaya kita bisa tetap untuk melayani. Nah, teman-teman, ada alasan lain nih, kenapa banyak orang itu menolak pelayanan, khususnya ketika mereka diminta pelayanan di gereja. Mereka bilang gini, kan pelayanan bisa di mana aja, bisa di A, bisa di B, bisa di C, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, ternyata itu cuma jadi alasan mereka doang, supaya apa? Supaya mereka nggak pelayanan di gereja. Nah, ngomongnya soal gereja, kan kemarin kita udah sama-sama belajar, tepatnya 2 minggu yang lalu, kita udah sama-sama belajar nih, supaya apa? Supaya kita nggak sekedar nginep, tapi tinggal. Artinya apa? Supaya kita bisa berkontribusi membangun komunitas kita menjadi lebih baik. Amin. Nah, yuk kita baca 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Buat kalian nih yang bingung mau pelayanan apa, mau pelayanan ini tapi takut, mau pelayanan ini tapi dikira jelek gitu, teman-teman harus ingat bahwa gak ada pelayanan yang lebih rendah, lebih kecil, lebih gede, lebih megah, lebih keren gitu. Semuanya itu sama aja, karena semuanya saling membutuhkan. Misalnya gini, otak butuh jantung, jantung butuh otak. Kepala butuh pundak, butuh lutut, butuh kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, semuanya itu saling membutuhkan. Begitupun juga pelayanan di gereja. Ada yang kelihatan, contohnya yang tadi, yang di mimbar, yang PPW itu, yang keren banget itu adalah contoh yang kelihatan. Yang nggak kelihatan adalah orang-orang yang misalnya udah kasih idenya buat bikin video ini, buat tag video ini, buat ngedit video ini, supaya apa? Supaya kita bisa ngerasain online service GOC. Nah, itu adalah contoh yang nggak kelihatan. Yang di mimbar itu nggak lebih keren dibanding yang di balik layar, sedangkan yang di balik layar itu nggak lebih rendah dibanding yang di apa? Yang di balik layar yang kelihatan. Nah, semuanya tuh penting dan sama aja. Nah, teman-teman, ketika kita pelayanan bareng, semua orang tuh harusnya saling bergantung satu sama lain karena masing-masing punya fungsi yang berbeda. Benar nggak? Nah, apa yang terjadi kalau misalnya salah satu dari anggota tubuh nggak berfungsi? Satu tubuh bakal sakit dan satu tubuh bakal ngerasain akibatnya. Misalnya gini, gue lagi jalan, terus tiba-tiba gue sakit kepala. Itu kan rasanya nggak enak banget ya, pasti ngeganggu satu tubuh. Terus juga contoh kedua nih, yang sering banget gue alami, gue sakit gigi. Gue sakit gigi, itu dampaknya bisa sampai ke otak, terus juga ke kuping, sampai berdenging gitu, sakit. Nah, terus juga yang ketiga, bisa juga dari sakit gigi ini merambat ke hati. Maksudnya gini, karena gue sakit gigi, bawaannya tuh buat ngapa-ngapain aja nggak enak. Mau ngerjain ini nggak enak, mau ngapain juga nggak enak. Bawaannya tuh hari itu bad mood karena udah nggak tahan sama rasa sakitnya. Begitupun juga kalau misalnya salah satu bagian tubuh itu sakit, so pasti kita bertanggung jawab dalam pelayanan kita. Mungkin ada yang nanya nih, gimana sih kita supaya bisa pelayanan? Teman-teman harus ingat bahwa dalam pelayanan kita harus punya kunci utamanya. Apa itu kunci utamanya? Yuk kita lihat Markus 12 ayat 30-31.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Teman-teman harus ingat bahwa kunci supaya kita bisa melayani yang pertama adalah love atau kasih. Kenapa kasih? Karena tadi dengan jelas Tuhan bilang bahwa hukum yang terutama adalah hukum kasih, supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, gimana kita bisa melayani orang lain yang gak kita kasihi? Kalau sampai kita pelayanan tanpa kasih, pelayanan kita bakal berat, motivasi kita bakal salah, lama-kelamaan kita bakal capek sendiri, dan akhirnya apa? Akhirnya kita bakal berhenti melayani. Nah teman-teman, ini penting banget. Kita harus tetap terhubung sama sumber kasih itu sendiri. Siapa sumber kasih itu sendiri? Tuhan Yesus. Gimana caranya kita supaya bisa tetap terhubung sama Tuhan? Adalah dengan selalu punya waktu untuk Tuhan, supaya kita bisa tetap stay connect sama Tuhan, supaya kita bisa tetap mengasihi sesama dengan bisa baca Alkitab, puji sembah Tuhan saat teduh. So yuk teman-teman, kita waktu pelayanan, waktu melayani khususnya, kita sama-sama andelin Tuhan. Nah, kunci yang kedua supaya kita bisa melayani adalah dengan punya karakter selfless, atau nggak egois, atau nggak mementingkan diri sendiri. Nah, tadi dengan jelas dibilang bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, teman-teman, kita harus bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang sama yang kita tunjukkan buat diri kita sendiri. Kita juga harus peduli ya loh akan sesama. Karena waktu kita pelayanan, itu bukan tentang lagi apa maunya kita, bukan tentang apa mau hati kita, bukan tentang apa maunya kita nih, tetapi itu lebih ke tentang apa yang jadi kebutuhan orang lain. Gue ngerti banget, setiap kita tuh pasti mau dilayani, ya enggak? Contohnya waktu kita ke restoran, waktu ada orang yang melayani kita kan pasti senang kan. Tapi dalam melayani, kita butuh yang namanya karakter selfless. Karena kalau misalnya kita pentingin diri kita sendiri doang, maka dalam hati kita udah gak ada ruang lagi buat kita peduli sama orang lain. Nah kalau sampai ini terjadi, kita bakal terus mikir nih, untuk bantuin dia atau enggak nih. Kalau misalnya gue bantuin dia, untungnya buat gue apa? Kalau misalnya gue bantuin dia, rugi gak nih buat gue nih? Nah, itu gak boleh sampai terjadi. Teman-teman juga harus perlu tahu bahwa waktu kita punya karakter selfless, kita nggak perlu takut karena Tuhan bakal tetap sertai orang yang punya karakter selfless. Contohnya di Alkitab itu ada Salomo. Salomo pada saat dia baru ditunjuk Tuhan untuk gantiin Daud untuk memimpin bangsa Israel, ceritanya kurang lebih Tuhan samperin Salomo dan Tuhan ngomong gini ke Salomo, Salomo, apa yang kamu inginkan daripadaku supaya aku berikan kepadamu? Kalau gue di posisinya Salomo, mungkin gue akan bilang gitu, Tuhan, aku mau jodoh, Tuhan, aku mau harta, Tuhan, aku mau harta yang berlimpah-limpah, Tuhan, aku mau iPhone berapa lah, Tuhan, aku mau ini, aku mau itu. Itu gue mementingkan diri sendiri. Tapi kalau Salomo tuh punya karakter selfless, di mana dia lebih mementingkan kepentingan orang banyak dibanding kepentingannya dia sendiri. Makanya dia minta hikmat daripada Tuhan supaya apa? Supaya dia bisa mimpin bangsa Israel, supaya bisa sejahtera di tangannya dia. Oleh karena itu, Israel bisa tetap sejahtera di tangannya Salomo, dan Salomo pun tetap disertai Tuhan. So, yuk teman-teman, kita jadi orang yang punya karakter selfless. Gue selesai di sini teman-teman. Kesimpulannya adalah kita semua diciptakan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tujuannya supaya kita bisa melayani. So, yuk stop malas-malasan. Banyak orang menolak pelayanan karena kebanyakan alasan. So, yuk kita stop bikin alasan, stop making excuse. Supaya kita bisa melayani, kita butuh dua alasan utama. Kita butuh dua kunci utama. Yang pertama adalah love atau kasih. Yang kedua adalah selfless, karakter selfless atau karakter yang mementingkan diri sendiri atau nggak egois. Kalau kita semua punya dua kunci utama ini buat melayani, maka gue yakin dan percaya kita semua pasti bisa melayani dengan maksimal. Amin. Yuk teman-teman, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat online service GOC pada hari itu. Tuhan Yesus, Kau boleh sertai setiap kami boleh rasain hadirat-Mu, kami boleh dengerin
pesan buat Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan Yesus teman-temanku yang di rumah, yang di rumahnya masing-masing. Biar setiap kami boleh menjadi pelayannya Tuhan, kami boleh melayani walaupun di tengah-tengah pandemi kayak gini, kami boleh tetap on fire di dalam Tuhan. Tuhan, biar kami juga boleh punya hati, berikan kami hati Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami, biar kami boleh menjadi saluran berkat buat banyak orang. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa, sertai setiap kami juga Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman, yuk kita sama-sama angkat tangan kita arahin hati kita arahin pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati kita dengan kasih dan anugerah-Nya yang sempurna. Tuhan melindungi kita dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menyertai studi dan pekerjaan kita sehingga kita bisa menjadi berhasil. Dan Tuhan juga yang menguatkan kita untuk tetap melayani dan tetap menjadi berkat. Biar Tuhan Yesus yang memberikan berkat terbaik daripada surga, biar boleh turun kepada setiap kita anak-anaknya yang dikasih olehnya. Yang sudah percaya, sudah menerima berkat, kita sama-sama katakan amin. Wah, GOC Family, aku sangat terberkati dengan ibadah online hari ini. Gimana dengan kalian? Nah, jangan lupa ya untuk ikut online service selanjutnya, karena pasti nggak akan kalah luar biasa dengan online service hari ini. Dan aku juga mau ajak teman-teman semua untuk yuk join Cool, Community of Love. Pastinya bakal banyak hal-hal seru kalau kalian join di Cool. Teman-teman bisa langsung hubungi kontak personnya ya. Itu aja pengumuman untuk hari ini. Stay healthy and God bless you all.